datang di Fortune Star 222 sama gue Lucky yang siap bacain energi kalian di bawah pengaruh super pink full moon. Takut salah mulu gue. Artinya super full moon pertama di tahun ini, dan pink karena kita masuknya ke season spring ya. Buat kita nggak terlalu ngefek karena kita cuma punya 2 musim, sedangkan di belahan bumi lain punya 4 musim, yang mana matahari jadi lebih panjang, hari lebih panjang, bahkan perbedaan jam juga sangat berpengaruh untuk jam operasional kerja dan perekonomian, yang mana secara matahari lebih lama, hari makin panjang, jam 8 malam, jam 9 malam itu masih terang dan bulan udah tinggi. Jadi dengan energinya matahari yang panjang itu dan bulan masih diterang, itu pantulannya jadinya agak-agak jingga ya, itu aja. Dan memang karena tinggi posisi bulan itu terdekat dengan bumi, jadi bulannya itu kelihatan lebih gede aja. Dan karena ini spring, artinya simbol dari fertilitas ya, kesuburan ya, karena musimnya ini panen, musimnya pertumbuhan. Oke, ya, ini by the way timeless dan general reading. Timeless, kapanpun kalian mendapatkan video ini, dan kalau memang message-nya resonate buat kalian, artinya waktu yang tepat untuk kalian nonton. General, nggak ada nama kalian, jadi ambil yang sesuai dan tinggalkan yang tidak sesuai. Kalau nggak sesuai, gue saranin untuk nonton sun sign, rising atau ascendant sign kalian, juga moon sign kalian. Dan cross watcher siapapun yang sedang dealing dengan Libra, kalian welcome untuk join, entah mau kepo, entah buat kalian sendiri ya, energinya bisa ketukar soalnya. Jadi siapa tahu message saya buat kalian. Oke. Dan sekali lagi ini fokusnya untuk Libra sun sign, Libra rising atau ascendant sign, Libra moon sign. Oke. Kalau nggak cocok, lihat rising atau moon sign kalian. Gue akan mulai dengan Lenormand, lanjut dengan Tarot, Light Shade, dan gue tutup dengan Divine Wisdom card. Apa yang Libra harus ketahui dan lakukan di bawah pengaruh energi bulan purnama di Scorpio? Apa yang Libra harus ketahui dan lakukan di bawah pengaruh energi bulan purnama di Scorpio? Mais, Polar Bear, Moon, kesehatan masa lalu, karma, Tree, the Sun, Lily. Main fokusnya, main theme-nya buat kalian itu adalah perasaan kalian, intuisi kalian, dan emosi kalian sendiri. The Moon, full moon in Scorpio. Karena sifatnya intens ya. Dengan energi yang mais, tikus, dan matahari. Di sini bagaimana mengakali kebahagiaan kalian. Kalian ingin mengakali kebahagiaan atau kebenaran yang kalian ingin akalin, atau kalian cemaskan kebahagiaan kalian sendiri. Kebahagiaan kok dicemasin ya? Kecemasan itu sendiri sudah merampok kebahagiaan. Atau kalian mencemaskan kebenaran. Baiklah.
mencemaskan seorang ibu, orang tua, istri mungkin. Ini polar bear ini money power struggle, ya, yang punya, yang berkuasa lah, yang punya otoritas. Money itu sendiri, finansial itu sendiri, ya, mencemaskan. Right? Dan itu akan mempengaruhi emosional side kalian, ya. Ini ikatan, kelihatannya karma, ya, karma. Apa yang terjadi di dalam terjadi di luar. As within, as without. Karma itu adalah tindakan yang terikat, sebab dan akibat. Jadi apapun itu, ya, nggak akan luput dari hukum sebab dan akibat, konsekuensinya. Kalian yang mengakali karma kalian sendiri. Karma itu ada di dalam menu yang isinya kalian akan mendapatkan apa yang kalian tuai. Money, power, and struggle itu buat kalian merasa deep, emotionally involved, terikat secara emosional pun menjadi terikat dengan money, power, and struggle. Dan mungkin itu karmanya. Karena money, power, and struggle itu juga membawa kebahagiaan dan juga punya kebenarannya. Tapi kalian merasa terikat oleh apapun itu. Money, power, and struggle. Moon and sun. Ini dualitas. Ini yin yang. Gerhana. Gelap dalam terang, terang dalam gelap. Yang gelap memberi terang, yang terang memberi kegelapan, memberi kegelapan. Karma itu, histori itu, kesehatan itu sendiri, ya. Dia menyampaikan kebenaran, dia menyampaikan terang. Alam bawah sadar kalian lili. Ini hasrat kalian, desire, ya, passion, yang mungkin tak terungkapkan, bahkan tertekan. Dokumen, kontrak, komitmen, surat yang membawa keberuntungan, komitmen. Payment, pembayaran untuk kalian tinggalkan, pembayarannya untuk kalian tinggalkan. Oke, segitu aja dari Lenormand. Lanjut ke tarot, ya. Kita lihat apa kata tarot, apa dampak energi bulan purnama di Scorpio untuk Libra. Apa dampak energi bulan purnama di Scorpio untuk Libra.
Six of Pentacles, energi kalian sendiri. Two of Wands, Page of Wands, Four of Wands, Ace of Swords, Eight of Wands, Ace of Pentacles, the Fool, Chariot. Keren, energinya keren, bagus. Alam bawah sadar kalian, the High Priestess. Yang sudah terjadi atau yang sudah lewat, yang baru saja terjadi. Six of Pentacles, ini karma, hukum sebab dan akibat di saat keseimbangan dalam memberi dan menerima. Nah, ini juga bau-baunya karmik ya, karma. Energi Libra sendiri ya. Two of Wands, kalian yang lalu kalian sudah dihadapkan di persimpangan jalan, yang mana kalian mencoba untuk menerawang ke depannya untuk membantu kalian dalam memilih, dan kalian sudah memilih. Kalian ingin memulai sesuatu yang baru ya. Passion yang baru, semangat yang baru, motivasi dengan pendekatan yang lebih passionate atau action. Yang sekarang ini Four of Wands, ini ada sesuatu yang harus dirayakan, entah itu tentang rumah, properti, tentang keluarga, rumah tangga, atau mungkin bahkan reuni dan wedding ceremony, tentang rumah baru mungkin. Jantung bacaan kalian adalah Ace of Swords. Kalian dapat pencerahan ini tentang tentang keputusan yang kalian ambil dan komunikasikan. Eight of Wands, energinya Sagittarius. Mungkin kalian dealing dengan Sagittarius, yang mana buat kalian itu ada di mindset, mindset, pola pikir kalian, persepsi kalian, dan aktivitas sosial kalian, dan bagaimana kalian berkomunikasi dengan lingkungan terdekat kalian. Itu Wands itu fast communication, travel, movement, pergerakan, movements, juga apa ya namanya, progress. Di near future kalian akan mendapatkan peluang yang baru dan nyata, entah itu proposal, entah itu proposal bisnis, proposal marriage, proposal rumah, keren, kerjasama mungkin. Yang jelas ini dapat the Fool. Kalian ingin memulai sesuatu yang baru, kalian akan mengambil tantangan, rintangan, tawaran itu, dan menempuh apapun resikonya, berani menempuh apapun resikonya. Dan tampaknya ini di relationship ya, entah partnership, bisnis ya. Dan the Chariot, kalian akan moving forward, kalian akan mampu mengendalikan diri kalian sendiri antara hitam dan putih, dan kalian akan moving forward ya. Ini entah travel, entah relokasi, entah hubungannya dengan transportasi ya. Ini energi Cancer. Untuk masalah karir, reputasi, long term goal, dan status sosial. Alam bawah sadar kalian ada silence, ada misteri, intuisi. Ini energi Pisces. Di keseharian kalian silence. Kalian tidak banyak berucap. Entah kalian menyimpan rahasia. Queen of Cups, energi Cancer. Energi status sosial, rumah ke-10, karir, reputasi, dan long term goals.
Seven Swords, pengkhianatan, entah itu pada diri sendiri atau yang pasti diri sendiri. Orang lain boleh, atau cross watcher ya. Gue nggak tahu, kalian yang tahu sendiri. Ini kalian ya. Capricorn, karena pengkhianatan ini adalah bisa jadi selingkuh juga. Energi Capricorn ya. Mungkin kalian dealing dengan Capricorn ya. Yang grounded, disiplin dan tanggung jawab, nurturing juga, sifatnya sangat dewasa ya. Independen dan kaya. Capricorn buat kalian itu home, family, dan foundation. Yang berakhir Hangman, energi Pisces. Mungkin kalian dealing dengan Pisces, kalian dealing dengan Capricorn ya. Cancer mungkin ya, sesuatu yang sudah berakhir. Dan sekarang kalian lagi mencermati potensi dan resources kalian dan bagaimana perkembangannya. Dan kalian bingung dalam memutuskan ya, atau kalian dalam mindsetnya denial, tidak mau melihat opsi itu sendiri karena tidak menguntungkan buat kalian untuk memilih. Jadi kalian tidak memilih. Move on. Oke. Gue pengen klarifikasi The Chariot buat kalian ya. By the way, dengan energinya Scorpio itu buat kalian di income. Full moon di Scorpio itu buat kalian ada di income, etika dalam bekerja, material possession, juga income ya, prioritas dan segala macamnya itulah ya. Yang mungkin kalian harus letting go, release. Ada yang sesuatu yang kalian harus transformasi, sehingga nanti di new moon di Taurus bulan Mei ya, itu kalian siap untuk memulai yang baru, karena setiap ending ada beginning ya kan. Nah, dengan energi full moon di Scorpio itu sadarin kalau memang harus ada perubahan karena patternnya selalu mengulang dari hal-hal yang barusan gue sebutin. Yang mana untuk menyambut new moon di Taurus, energinya itu pas banget untuk memulai sesuatu yang baru gitu. Dan tema dari full moon di Scorpio ini dengan matahari ada di Uranus, nggak hanya matahari, Venus, Merkuri, Uranus itu ada di Taurus ya. Temanya adalah kebebasan versus stabilitas. Apa menurut kalian yang namanya kebebasan itu sendiri? Apa yang menurut kalian stabilitas itu sendiri? Dengan Jupiter dan Saturn di Aquarius ya, buat kalian itu di masalah romance, love affairs, kreativitas mungkin keblok gara-gara karma kalian sendiri. Anak-anak mungkin juga karma kalian, atau masa kecil kalian adalah karma kalian yang ngeblok satu sama lain, antara entah itu di relationship, romance, and love affairs ya. Bahkan kreativitas dan ingin memulai sesuatu yang baru kok kayaknya kesendet-sendet gitu. Mungkin ada karma ya. Karena Jupiter dan Saturn itu karmik banget energinya gitu ya kan. Dan Uranus itu tentang kebebasan itu sendiri right? Dan Mars itu ada di Cancer. Mars di Cancer artinya itu buat reputasi, karir, long term goals kalian dan juga status sosial kalian. Dan karakter Mars di Cancer itu kita bertindak sangat impulsif berdasarkan emosional kita. Oke. Gue pengen klarifikasi The Chariot. King of Cups kembali. Justice. Queen of Swords. Ten of Swords. Ten of Wands. Five of Pentacles.
Klarifikasi dari The Chariot ini adalah ini ada manipulasi emosional ya, state. Karena kalau begini ini tentang cinta, pemahaman stabilitas dalam emosi kita stabil ya. Ada cinta, ada pengertian dan pemahaman akan emosi kita sendiri. Dia jago bermain emosi ya, dan itu ditunjukkan dengan penuh cinta. Tapi kalau dia kembali, ini sangat manipulatif energinya, karena dia tahu sangat menguasai perasaan dan emosinya. Ini energinya sangat bisa mempermainkan emosi orang lain. Justice, energi kalian sendiri. Adanya ketidakseimbangan, adanya ketidakadilan, dan mungkin harus maju ke pengadilan. Queen of Swords, energi kalian sendiri juga. Tapi mungkin ini hubungannya dengan Gemini atau Aquarius, yang mana dia akan Queen of Swords itu tidak akan segan-segan mengutarakan apa kebenaran itu sendiri tanpa harus muter sana kemari. Dia akan ngekat apapun yang memang nggak sejalan sama dia, nggak selaras dengan dia. Ten of Swords, kesadaran untuk berubah, meninggalkan versi diri kalian sendiri yang lama. Ten of Wands, melepaskan, merelakan apapun yang kalian sudah bangun. Ini juga tentang relokasi. Alam bawah sadarnya adalah Five of Pentacles, kehilangan materi, secara materi ya, dan kalian merasa kesepian, sendiri, terkucil, kekurangan, kurang percaya diri. King of Swords, energinya Aquarius. The Tower, Scorpio. Oke, udah. Apa kata Divine Wisdom Card? Apa kata semesta untuk Libra dengan pengaruh energi bulan purnama di Scorpio? Apa yang Libra harus sadari? Apa yang Libra harus sadari dengan energi bulan purnama di Scorpio? Apa kata semesta? Apa petunjuk dari semesta untuk Libra di bawah pengaruh energi bulan purnama di Scorpio? Apa yang Libra harus sadari? Tiga, gue ambil satu aja ya. Is a death a calamity if it saves the lives of thousands? And is a life a joyous event if it has caused nothing but grief? Yet even this you should not judge, but keep always your own counsel and allow others theirs. Apakah kematian is a death a calamity? Menarik apa ya? Death a calamity is a death a calamity if it saves. Calamity itu apa ya? Lupa gue, bukan lupa lagi, nggak tahu gue. Calamity itu bukannya magnet. Saves the life of person. Kalau apa kematian itu menarik kematian apa ya? If it saves the, kalau emang itu menyelamatkan kehidupan dari orang banyak, apakah kematian itu keharusan? Dan apakah hidup itu menyenangkan, momen atau event yang menyenangkan, walaupun itu sudah
menimbulkan, itu yang menyebabkan, tunggu otak gue udah mulai ruwet. Jadi apakah hidup yang menyenangkan, apakah hidup itu kehidupan yang menyenangkan? Masya Allah, bahasa gue ruwet banget ya, gue udah mulai tulalit. Jadi apakah hidup itu menyenangkan walaupun ini sudah menyebabkan yang lain, nothing but grief, kesedihan itu sendiri. Apa? Oke. Apakah hidup itu adalah event yang menyenangkan walaupun kehidupan itu hanya menyebabkan kesedihan. Ya gini, gue ulang dari awal ya. Masya Allah. Is a death a calamity if it saves the life of thousands? Apakah kematian itu bencana? Apakah kematian itu sebuah bencana di saat menyelamatkan hidup dari orang banyak? Apakah hidup itu event yang menyenangkan kalau itu hanya menyebabkan kesedihan, duka, lara? Walaupun begitu, tidak seharusnya kamu ngejudge, tapi simpan aja pemikiran lo, nasihat lo, dan biarkan orang lain menyimpan nasihatnya mereka sendiri. Aduh, maaf ya, lo screenshot, zoom it out. Semoga pemahaman gue bisa membantu. Kalau emang lo bisa dapat pemahaman lebih jelas dari gue, kasih tau gue nih ya. Semoga resonate dan berguna, dan bisa lo gunain untuk meditasi juga. Oke, sampai ketemu di Mei. Dah.